siang anak-anak semua. Hari ini masuk semua ya? Masuk ya? Untuk materi ini langsung nanti ya. Pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial ya. Ada yang sudah pernah tahu? Udah pernah pakai kecerdasan artifisial? Sudah semua bisa ya. Oke, ini yang pertama. Aplikasi kecerdasan artifisial apa saja yang hari ini kalian gunakan? Ya, Gemini, terus Copilot, DeepSeek. Dari bangun pagi kalian, apa kira-kira? Hah? Ya, apa? Asisten virtual AI. Misalnya meminta membangunkan kalian pukul 5 gitu. Pernah? Belum? Pernah? Apa contohnya? Biasanya aplikasi virtual contohnya apa? Siri, ya, Google Assistant, kayaknya. Oke. Untung. Ada yang apa yang membantu? Dua-duanya membantu. Dua-duanya. Ketergantungan gitu ya. Apa yang terjadi jika AI membuat keputusan yang salah dalam kehidupan nyata? Kira-kira apa? Segitu. Kalau kalian pakai Google Map itu kan AI, jadi mencari rute tercepat kan, terpendek kan. Kira-kira rute yang ditunjukkan ke Google Map itu salah gimana? Pernah nggak merasa seperti itu? Disasarin malahan pernah. Nah, berarti tidak semuanya berarti itu benar gitu ya. Jadi kita harus berpikir kritis. Mana pakai Google Map contohnya, apakah benar ini rute yang terpendek yang paling sering dilewati gitu ya. Tujuan pelajaran untuk modul ini adalah divisikan satu permasalahan artifisial AI-nya. Pernahkah kamu bertanya bagaimana TikTok tahu persis video apa yang kamu suka? Semua adalah hasil kerja dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan hari ini mengenal jenis-jenis AI yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan. Kita hidup di zaman di mana AI bukan lagi fiksi ilmiah. Dari rumah, sekolah, hingga media sosial, AI bekerja diam-diam. Maka penting bagi kita untuk memahami apa saja jenis-jenis AI itu dan bagaimana kita bisa mengenalinya. Secara umum, kecerdasan dibagi menjadi 3 kategori: Narrow AI, General AI, dan Super AI. Yang pertama adalah Narrow AI atau AI sempit. Inilah jenis AI yang paling sering kita temui saat ini. Ini dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dan melakukannya dengan sangat baik. Contohnya, asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. Mereka bisa membantu mencari informasi, atur jadwal, bahkan menjawab pertanyaanmu. Tapi, hanya dalam lingkup yang sudah diprogram. Contoh lainnya adalah kamera di yang atau sistem rekomendasi di Netflix, YouTube, dan TikTok yang mempelajari apa yang kamu sukai. Semua itu adalah narrow AI. Mereka tidak punya kesadaran atau emosi, tapi mereka belajar dari data dan menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah General AI atau AI umum. Ini adalah jenis AI masih dalam pengembangan.
tujuannya membuat AI yang bisa berpikir seperti manusia, bisa memahami, belajar, beradaptasi, dan menyelesaikan berbagai macam tugas. Saat ini, kita masih belum memiliki general AI yang benar-benar sempurna. Namun, riset terus berlangsung, dan beberapa sistem sudah mulai mendekati level ini. Misalnya, beberapa sistem chatbot dan model bahasa yang bisa berdiskusi secara kompleks, tapi tetap mereka bisa menyamai fleksibilitas otak manusia. Lalu, yang ketiga adalah Super AI. Inilah tingkat AI yang masih berupa konsep. Super AI adalah bentuk kecerdasan buatan yang bukan hanya menyaingi, tapi jauh melampaui kemampuan manusia dalam segala bidang. Mulai dari pemecahan masalah, kreativitas, bahkan pengambilan keputusan moral. Beberapa tokoh teknologi seperti Elon Musk dan Stephen Hawking pernah memperingatkan bahwa jika Super AI benar-benar terwujud, maka kita harus sangat berhati-hati, karena AI jenis ini bisa berdampak besar dan belum tentu sepenuhnya terkendali. Tapi saat yang paling dekat dan nyata adalah Narrow AI, dan penting bagi kita sebagai pelajar dan bijak. Misalnya, di sekolah, AI bisa digunakan untuk analisasi pembelajaran. Seorang siswa yang kesulitan matematika bisa dibantu oleh aplikasi AI yang menyesuaikan latihan soal dengan kemampuannya. Atau di rumah, saat kita menggunakan Google Translate, itu juga bagian dari Narrow AI. Ia tidak sempurna, tapi ia terus belajar dari miliaran data terjemahan yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Nah, dari semua yang sudah kamu dengar tadi, coba pikirkan berapa banyak AI yang sudah kamu gunakan hari ini tanpa kamu sadari. Kita akan bahas lebih banyak lagi tentang AI, dampaknya, dan bagaimana masa depan kita akan berubah. Atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang seperti apa? Bisa beradaptasi. Ya, apa? Apa ya? Dibuat untuk membantu manusia. Itu kan sudah fisiknya. Jadi AI itu kayak gini loh. Dia itu berpikirnya seperti manusia, sudah di-train. Jadi meniru otaknya manusia. Semakin dia di-training, semakin banyak ia pelajari. Itu ya. Jadi bisa mulai dari contoh anak kecil gitu ya. Dia belajar berjalan, belajar bicara dan lain sebagainya. Itu kan proses belajar. Semakin usianya bertambah juga semakin banyak pengetahuannya, begitu ya. Sama dengan AI, semakin sering dilatih, semakin banyak yang ia ketahui. Tuh. Ada komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan aktif, lebih realnya. Misalnya nih ya Pak Yogi, misalnya 3 AI gitu. Kalian tanya apapun pasti tahu, AI-nya tahu kan? Tapi apakah tahu AI-nya kalian itu ngantuk, kalian itu capek, kalian itu butuh istirahat gitu, tahu nggak dia? Enggak. Berarti bedanya apa? Ya, tidak punya perasaan, ya, tidak punya empati gitu ya. Jadi tahunya pokoknya apa yang kalian tanyakan ya dia jawab, apa yang ia tahu ya dijawab gitu ya. Makanya AI itu digambarkan dengan apa? Otak manusia. Ya, itu yang tujuannya adalah menggantikan kita sebagai manusia untuk menjalankan kita lakukan, baik untuk memahami, belajar, menerapkan pengetahuan. Di Jepang sudah mulai ya menggantikan posisi sebagai pembantu rumah tangga.
bisa menjalankan apa yang kita suruh. Nah, ini sudah masuk di sini. Tapi masih belum sempurna karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah super intelligence dari AI-nya. Jauh lebih cerdas dari manusia terpintar di hampir setiap bidang. Ini yang menjadikan masalah nanti kita. Kalau ini sudah AI dalam bentuk robot nanti bisa menggantikan seluruhnya, ya, terutama satu aja yang tidak bisa itu apa? Perasaan. Itu yang tidak bisa kita digantikan. Tapi semua apa yang kita buat, pikiran dengan logika dan sebagainya tercapai di sini. Dan ini masih ada konsep, Tidak tahu 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Ini bahayanya di dalam AI-nya. Jadi kita kenalkan itu biar tahu kita menggunakan AI-nya seperti apa. Dari inti dari kecerdasan buatan itu adalah AI bekerja dengan algoritma dan model matematika untuk memproses data. Jadi AI-nya itu dia tidak bisa otomatis kita tanya tanpa ada proses data di algoritmanya. Ya, mungkin sudah ini kelas berapa? 10. Pernah menggunakan bahasa Python. Kalkulator ya. Ya, kita kembali di Python, di situ ada kalkulator, di situ ada bahasa program. Ya, basic-nya programnya di situ. Kalau kalkulator kita gunakan 4 ditambah 5, maka dia kalau kita jawabannya adalah 9. Tapi kalau dia di komputer tidak bisa, dia tidak muncul. Kenapa? Karena penjelasannya tidak lengkap. Ya, kelengkapannya apa? Maka kita tambahi dengan bahasa logaritma atau matematikanya adalah sama dengan 4 plus 5. Jadinya sama dengan otomatis dia menjawab menjadi 9. Ini yang di AI-nya itu bekerja secara algoritma. Kalau kita enggak, sudah jelas 4 ditambah 9 pasti 4 tambah 5 pasti 9. Tapi kalau dia di komputer bahasa program tanpa sama dengan dia enggak bisa jawab, error. Atau juga dia enggak pakai itu, pakai tanda string 2. Tanda string 2 4 ditambah 5. Ya, otomatis dia yang keluar adalah bukan 9-nya tapi angka 4 plus 5-nya yang dikeluarkan, di print out-nya itu. Seperti itu. Jadi logaritma itu yang dipakainya. Yang kedua adalah pembelajaran mesin adalah kemampuan AI untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi ketika kita mau big data kita masukkan sama dengan kita tadi membaca. Kita masukkan data kita, maka dia akan membaca sendiri apa pertanyaan kita yang ada di dalam buku. Ya, kelebihannya di situ. Dia adalah deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari otak manusia. Dia pendalaman, jadi pembelajaran yang dalam lagi. Jadi dia memeriksa sampai dia pada deep learningnya. Makanya seperti digambarkan dengan jaringan saraf manusia tiruan. Kita lanjut. Nah, penerapan AI di berbagai bidang. Kita sudah mulai semua bidang sudah digunakan AI. Ada bidang kesehatan bisa mendiagnosis penyakit. Jadi kalau di kehidupan kita yang paling banyak itu adalah operasi. Dia menggunakan operasi presesi. Jadi tahu persis mana tempat yang paling, ya. Jadi tidak pakai perasaan. Jadi digambarkan, diposisikan sehingga sekarang banyak terbantu dengan AI-nya tersebut. Yang kedua adalah bidang pendidikan, pembelajaran adaptif dan belajar digital. Pembelajaran dulu kita tidak pakai ini. Ini salah satu AI-nya. Tulis tangan pakai kapur, tangannya kotor semua. Sekarang tidak pakai, tinggal tombol, ya. Ketiga, bidang transportasi yang disampaikan tadi ada navigasi, ada GPS. Jadi GPS itu kita jalan, kita tanyakan paling cepat, maka yang dicari alternatif karena yang dibutuhkan manusia adalah cari yang paling cepat dan paling aman. Makanya dia cari jalur yang kadang keliru karena yang paling aman lewat persawahan. Saya pernah di Surabaya, saya coba pakai GPS, ya, di Pasar Turi, ya, dari Pasar Turi. Ternyata dilewatkan yang tidak macet, karena di situ dia mengalihkan kita ke macet. Akhirnya apa? Padahal gedung di sebelahnya, saya dilewatkan di belakangnya, sehingga sampai di titik Anda sudah sampai, padahal di depannya adalah jalan yang tidak boleh dimasuki oleh mobil. Nah, ini salah satu yang kelemahan itu yang terjadi. Ya. Yang keempat adalah bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumennya. Jadi bisnis kita ada Shopify, ada GoFood dan sebagainya. Ini salah satu manfaat dari AI-nya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang disampaikan tadi ada asisten
kita bisa pakai Google Assistant di HP. HP itu sudah keluar. Saya tadi HP saya coba itu sudah keluar asisten jawabannya, asisten langsung jawab. Ya, ada Alexa, ada Siri, ada rekomendasi produk, ini film, ada Netflix dan sebagainya, sudah ada semuanya yang kita sudah menikmatinya. Ya, ada filter untuk emailnya. Yang ketiga, yang keempat pengenalan wajah atau smartphone atau keamanan. Biasa mengenal wajah pada smartphone atau keamanan. Dan wajah itu juga bisa kita pakai. Ya, jadi kita tinggal perintah aja sudah bisa. Yang kelima adalah penerjemah bahasa pakai Google Translate. Kalau dulu kita pakai kamus per kata, ya kan? Kalau sekarang enggak. Buat satu paragraf bahasa Indonesia, tolong ditranslate, langsung jadi satu paragraf. Tanpa kita mencari daftar bahasa Inggrisnya, enggak. Satu persatu enggak, ya. Objek atau subjeknya. Yang keenam, penerjemah navigasi peta. Tadi disampaikan Google Map dan bisa Google Translate. Yang ketujuh, ada kamera smartphone. Sekarang ada smartphone yang lama pakai yang kameranya 0,5. Nah, itu kan salah satunya juga sama. Jadi ini salah satu dari pengembangan dari AI-nya. Nah, tantangan dan etika AI. Kalau kita menggunakan dengan apa yang diberikan oleh AI tanpa ada etika, kita akan terjerumus di dalam AI-nya itu. Kita akhirnya mengandalkan. Manusia seharusnya mengendalikan, tapi kalau kita yang dikendalikan oleh AI-nya tersebut, ya. Ada pengangguran teknologi. Ya, nanti sudah terjadi banyak sekali. Ada keamanan data privasi sekarang sudah juga sering terjadi. Data dalam misalkan ada masalah yang sehari-hari saya lihat, pinjol kan minta data, ya kan? Ketika pinjol minta data semua, maka big data kita sudah tersimpan. Nah, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab melalui spam email tadi. Email yang kita masukkan diambil mereka, terus dibuat sebagai keamanan itu tadi. Jadi enggak hutang tapi kita ditagih hutang. Nah, ini salah satu. Itu harus benar-benar pakai logisnya, ya. Kita pakai logikanya, pakai itu. Jangan mengandalkan AI-nya. Yang ketiga adalah bias dan diskriminasi algoritma. Jadi kalau kita sudah condong ke situ, sudah kita tidak bisa apa-apa biasnya. Ya. Jadi bias itu kita condong ke situ, ke AI aja. Tanpa memperhatikan etika yang terjadi. Yang keempat adalah ketergantungan teknologi. Kita sudah pikir, guru ngasih soal, silakan jawab ini, sudah. Yang pintar kan di soal, kasih soal di lembaran kita foto. Pakai Google, otomatis kita tahu jawabannya. 5 menit nggak sampai, ya. Dan pasti jawabannya benar di situ. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, etika dan regulasinya. Etika di dalam AI itu harus digunakan untuk kebaikan bersama. Jadi hanya untuk kebaikan. Untuk kejelekan juga banyak. Pasti ada kebaikan, mesti ada celah untuk menjadikan keburukan atau kejahatan. Itu pasti. Ya. Jadi wajah kita itu misalkan di HP itu kita bisa screen, ya. Di AI itu kita bisa pakai data itu, misalkan foto kamu saya foto, ya. Kamu punya foto, saya foto, saya minta di ChatGPT, ya. Minta prompt PT dari gambar tersebut, maka detail, ya. Anak misalkan pakai seragam pramuka orang Indonesia, mata sipit, mata kulit hitam dan sebagainya, itu keluar semua. Nah, itu nanti kita ubah, maka berubah. Dan wajah kita bisa dipakai. Makanya khawatir kalau kita pakai wajah itu bisa dimanfaatkan. Dan banyak sekali kan. Di TikTok kan banyak. Ketika orang live, ya kan, yang live itu adalah umur 60 tahun, ketika pakai AI jadi Yunisara. Ya kan? Ada itu Yunisara ketika dia hanya wajahnya fokus di depan, tapi ketika dia noleh ke belakang umur 60 tahun. Ini sudah banyak saya lihat di TikTok, banyak yang tertipu dengan semua pakai pintar. Ya. Kasih manusia, kita punya hak manusia. Lindungi, jangan sampai kita dikalahkan oleh robot atau AI yang lain. Yang selanjutnya diperlukan transparansi sistem AI. Kedua, akuntabilitas. Ya kan, judi online kan semuanya. Padahal judi online itu ada pancingannya aja.
ya, menangnya 1 kali, kalahnya 10 kali. Ayo sama, ada ya yang judul itu yang kaya? Enggak ada. Dia sekali tapi dia pinter, oh dapat. Nah, selanjutnya habis, modalnya 10 juta, dia pertama dapat 20 juta, 30 juta, diteruskan lagi habis 50 juta. Penipuan di situ, ya. Tapi kita apa tadi sudah condong di AI-nya. Saya kemarin dapat, pasti dapat. Padahal itu sudah permainan AI-nya. Dipancing dulu baru dihabiskan. Ini juga harus hati-hati. Oh, saya menang terus, Pak. Iya, menang. Awal, tapi selanjutnya ya itu tadi, wassalam. Ya, selesailah ibaratnya itu. Nah, peran kita sebagai generasi muda. Yang pertama harus memahami cara kerja AI. Jadi kamu membuat apapun, ChatGPT dan sebagainya, pahami dulu. Apa sih fungsinya ini nanti? Jangan sampai apa kita pakai itu meminta data kita pribadi. Kalau dulu data pribadi kita simpan. Sekarang data pribadi itu bisa masukkan. KTP itu sudah bisa online sampai di manapun. Bisa ke perbankan, bisa ke transportasi dan sebagainya. Data pemerintah itu jadi satu. Kalau big data ini masuk ke tangan yang tidak bertanggung jawab, ya ini tadi selesai. Ya, data kita bisa masuk semua. Mengembangkan AI yang etis dan adil. Memanfaatkan AI secara positif, mendorong transformasi digital. Kita mengenal menggunakan AI text. Semuanya sudah paham tentang teks ya. Ada kalau di Word ada uppercase. Pernah dengar uppercase? Pernah lihat sentence case? Ya. Lower case, apa lagi? Yang garisnya teksnya di garis tengah. Nah, tuh. Makanya kalau di AI juga ada seperti itu. Nah, berikutnya nih tujuannya siswa memahami fungsi penggunaan AI berbasis teks. Semua Word, semua teks menggunakan berbasis AI. Bisa. Ya. Kedua, siswa mampu memanfaatkan AI untuk membantu menyusun teks, pertanyaan dan membuat karya tulis sederhana. Nah, ini nanti kita gunakan. Apa? Contohnya apa? Pernah nggak kalian membuat suatu teks di AI? Pernah. Contohnya apa? Tentang tugas. Misalnya biologi. Ya kan? Pernah dikasih materi tentang ini nggak? Biologi itu kan ada berbagai macam hewan. Ya kan? Nah, jenis hewannya itu mamalia atau jenis hewannya vertebrata. Bisa nggak di AI? Bisa ya? Nah, ini salah satunya. Berikutnya mengevaluasi. Nah, kita akan membuat puisi. Pernah membuat puisi? Pernah. Dari AI? Belum. Oke. Kita akan melihat tutorialnya ini. Ya. Kekurangan ide. Bahkan di saat kita sudah membuat puisi, di kadang-kadang itu ide itu tiba-tiba hilang. Padahal sebelumnya ide itu banyak banget di otak kita yang akan kita tuangkan dalam tulisan kita dalam pembuatan puisi. Tapi tiba-tiba kayak hilang gitu kan. Kadang kalau sudah hilang itu kita udah malas tuh melanjutin puisi. Apalagi masih di awal-awal sudah nggak ada kosakata yang indah yang akan kita tuang, itu pasti malas banget sehingga akhirnya menjadi puisi yang terbengkalai. Nah, setelah melalui riset panjang, akhirnya Bang Rumi menemukan caranya bagaimana kita mudah membuat puisi. Apalagi besok itu kan Hari Puisi Nasional ya, yang mungkin kalian semua yang ingin mempersembahkan puisi untuk orang-orang terkasih, untuk keluarga, untuk rekan-rekan ataupun untuk anak didik, maka kalian wajib banget untuk menonton video ini ya sampai akhir. Nah, bersama Bang Rumi dan Netra Tengah TV, mari kita udah gas. Pertama, menuju ke kolom pencarian Google guys. Langsung aja ketik Saya praktekkan ya. chatting.ai.net. Nah, itu. Sudah Praktekkan. Nah, dipraktekkan. chatting.ai.net. Nah, ini website yang pertama ya guys. Chatting AI.net. Chatting. Nah, ini guys.
Nah, Oke. Ini kebetulan Bang Bruni menggunakan handphone ya. Jadi kalian bisa menggunakan handphone guys. Untuk yang nggak mau ribet dengan laptop, kalian cukup menggunakan handphone Indonesia. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Kalau di handphone seperti ini. Oke. Karena selanjutnya langsung aja kalian ke menu writing tools. Writing tools. Geser ke bawah terus sampai see all tools. Nah, menariknya website ini guys, kalian tidak perlu sign, tidak perlu login gitu kan. Jadi bebas, gratis pula. Sampai all Bisa? tools, kalian klik aja see bisa all. di internetnya. Muncul tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya bukan hanya untuk membuat puisi ya guys, ada artikel writer, essay, AI story, buat cerita, banyak banget lah. Fitur generator, song yang generator, lirik. Karena ini Bang Rumin mau bikin Ya, tutorial nggak apa-apa. cara membuat puisi yang bagus dan Ada tampilannya, beda tampilannya. Nah, Beda ini tampilannya. silakan kalian Sama pilih nggak? AI generator. Beda banget. AI generator ini yang simbolnya ada Indonesia kertas. .net kemudian nggak ada. bulu. Ya, Kalian klik aja guys. ada tuh. Itu AI Nah, POM ini generator. khusus ya, jadi ini AI khusus membuat puisi Nah, dan itu. hasilnya itu luar biasa. Nah, Jadi nanti kalau ada bahasa bisa Indonesia dicoba pada di ini AI yang lain. enak. AI yang ini kalau Nggak ada. untuk masalah pembuatan puisi lumayan bagus guys. Jadi patutlah kalian Bisa apalagi ketemu. besok adalah hari puisi Tapi ini kok sama tampilannya? Pan? Sama kok. kalian bikin puisi lah. Oke, ini nggak kelihatan guys. Nah, yang pertama bentar guys. Coba dulu ya. Pertama Nah, kalian tulis temanya apa ya guys, kemudian stylenya kalian pilih ya. Stylenya kalian pilih, additional instruction juga kalian tulis kalau diperlukan, bahasanya juga kalian pilih. Nah, misalnya di bahasa jangan lupa pilih Netherlands bahasa Inggris ya. bahasa Indonesia ya. Kemudian Sama nggak? Beda. Ya, memang. Ada yang spesifik, ada haiku, filter, coba acrostic. Iya, spesifiknya dia satu-satu. Tonnya apa? ChatGPT aja. Iya, Oh. seperti ini. Nah, temanya apa? Misalnya apa ya? Persahabatan. Nah, coba Oke. diketik ya. Kalau sudah Dia akan muncul. kalau sudah seperti ini, generate guys. Generate kan ya. Bisa nggak? Ketemu nggak? Oke, aku Ketemu? harusnya ini dulu. Iya. Di-generate-kan dulu, dia akan ketemu. Puisi yang sudah jadi satu kali sentuhan. Nah, Sudah jadi ya. puisi yang menurut Bangkun ini sudah Dari ya. tinggal kalian pakai Tuh. mati biru Jadi ya? ya CV kalian lupa dengan kata atau kata-kata yang sesuai dengan Kalau ada pelajaran bahasa Indonesia bisa digunakan ya. Cepet bersemi bersama. Pernahkah kau rasanya entah terasa hangat saat bersama, riang tertawa menyapa, sirna saat kita bersua, dan seterusnya. Ya lumayan lah dengan satu kali sentuhan kalian mendapatkan puisi yang seperti ini sudah sangat bagus sekali guys. Bagaimana pengalamannya buat puisi? Jadi kondisinya nanti bisa digunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada tugas bahasa Indonesia membuat puisi,
temanya apa, kita langsung jadi. Oke ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke, kalau tadi dari bapak-bapak yang tadi kan hanya pengenalan. Sekarang saya mau ke prakteknya. Oke, jadi kita hari ini praktek. Kalian silahkan mencari silakan kalian mencari teks deskriptif dari Google, ya. Cari satu teks deskriptif dari Google, terus nanti kita menggunakan Grammarly untuk mengoreksi teks tersebut, itu ya. Saya cek satu-satu ya. Silakan di Google-nya. Connect internet. Ini bebas kan, Pak? Bebas. Boleh deskripsi tentang mungkin liburan, deskripsi tentang yang tidak bawa laptop pakai HP. Oh, bawa. Satu paragraf saja ya, jangan terlalu banyak. Satu paragraf saja. Oke. Setelah itu buka Grammarly. Buka Grammarly. Ya. Di new tab buka Grammarly. Belum pernah pakai ya berarti kalau sing ini. Kalau bahasa Inggris pakai apa ya? Yang paling ini. Atau mungkin sudah hafal kali. Oke. Bagus. GPT, Pak. Chat GPT itu terlalu luas ya. Luas. Saya pantau ya dari sini ya. Oke, silakan sign in. Ini yang mana, Pak? Next aja, bisa di skip nggak? Pakai Google Docs saja. Google Docs. Oke, next. Berbayar ya? Yang ini. Yang free. Yap. Skip. Coba versi dari ada nggak? Coba. Ada yang sudah bisa masuk? Diutak-utak dulu ya. Sudah bisa? Sudah. Oke, kalau sudah silakan di copy tadi kalimat tadi. Di ini ya boleh di new docs. Oke, di new docs. Nah, silakan di copy, di paste, terus nanti minta untuk memperbaiki kalimatnya ya. Sudah? Coba cek for attack practice. Oh, itu pro ya? Iya. Saya coba. Diklik. Oh, ini. Udah keluar ya? Iya, harus pro, Pak. Harus pro. Coba kalau apa? Ini di enter. Biasanya itu ada di garis bawah dan itu nanti disuruh untuk memperbaiki. Sudah. Gini. Bentar, tunggu. Iya benar, udah benar itu, sudah benar. Sudah sampai situ ya? Sudah dipaste sudah? Oke, sudah. Ya, sudah dipaste segitu aja. Oke, kembali. Ya, masuk dengan Google, akun Google. Itu pakai Google Docs saja.
yang continue. Sudah berhasil dipaste di Grammarly? Oke. Oke, oke. Oke. Coba itu dicek. Bisa tidak? Iya. Perbaiki tersebut. Yap. Oh, Inggris. Ini harus Inggris ya. Oke, sudah. Untuk yang Grammarly sudah ya. Sekarang kita ke aplikasi yang selanjutnya. Kita ke aplikasi yang kedua. Sekarang kita pakai Quillbot. Ini. Quillbot. Quillbot. Sama ya. Teksnya silakan dipaste juga di situ. Chrome saja. Attention. Saya akan mencoba biar kita sama-sama mencoba. Ada yang berhasil? Oke, jadi di Quillbot ini kalian bisa regenerate lagi kalimat menjadi contoh kalimatmu sendiri dan lain sebagainya ya. Jadi contohnya yang di sebelah kiri, ya di sebelah kiri itu kalimat yang pertama itu bisa diganti menjadi kalimat yang lain, gitu ya. Di situ juga kalian bisa memperbaiki kalimat yang salah. Oke, seperti itu ya. Baik anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Hebat anak-anak ya. Tugasnya apa aja anak-anak? Kelompok 1 tentang puisi ya. Kelompok 2 teks dan deskripsi. Kelompok 3 nak? Kelompok 3? Oh, kelompok 2. Oke, baik. Apakah perlu disepin anak-anak? Oh, enggak usah ya. Enggak usah ya. Baik anak-anak. Untuk yang maju sekarang cerpen ya. Puisi ya. Baik anak-anak. Silakan maju anak-anak atas nama kelompok 1 Galvin ya. Baik anak-anak. Semangat anak-anak ya. Dibuka habis itu
Ken. Sebentar. Aku yang ngomong ya. Iya. Aku yang ngomong. Aku mau duduk aja. Kata. Duplicate. Oh iya, sorry. Kok sedih banget. Kamu jadi So, temanya. Oke, aku temanya stylenya anu terus dunia aja. Oke. Berikut teman-teman adalah puisi yang saya buat dari AI. Temanya itu alam. Terus stylenya saya tadi nggak buat spesifiknya seperti apa. Lalu untuk tone-nya elegiac. Dan untuk bahasanya saya pakai bahasa Indonesia. Dan ini jadinya seperti ini. Ini judulnya tadi adalah Epic Alam yang Hilang. Bisa di scroll, Matt. Aduh, maaf ya aku. Nah, seperti ini teman-teman. Epic alam yang hilang. Dalam pelukan waktu sebuah kisah terukir. Alam yang megah berbisik lembut dari lembah hijau hingga puncak yang berkilau. Satu suara, satu jiwa dalam harmoni abadi. Terima kasih. Terima kasih ya, bagus sekali puisinya Nana menggunakan AI dengan judul Alam. Tepuk tangan anak-anak. Keren banget. Baik anak-anak, tadi sudah untuk presentasi kelompok 1 puisi sudah maju anak-anak. Sekarang siapa yang sudah selesai anak-anak bisa dilanjut. Kelompok 2 ya. Baik anak-anak, silakan anak-anak. Semangat ya. Siap. Oke, jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil teks deskripsi satu paragraf. Tinggian dong. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil teks deskripsi dari Quillbot, di mana kami mengambil dari suatu paragraf yang ada di Google, kemudian kami menulis ulangnya menggunakan AI Quillbot. Bisa dicontohkan? Jadi ini teksnya tentang mawar ya teman-teman. Nah, teks ini kami ambil dari Google, kemudian kami taruh di AI Quillbot ini, kemudian kami pencet ini paraphrase, yang artinya kita menulis ulangkannya kembali menjadi lebih mudah dibaca gitu ya. Dan mau dibacakan? Boleh? Boleh. Nah, jadi paragraf utamanya yang pertama adalah mawar adalah salah satu bunga paling populer di dunia. Bunga ini memiliki kelopak berlapis dengan berbagai warna, mulai dari merah, putih, kuning, hingga pink. Batangnya ditutupi duri tajam yang melindunginya. Mawar mengeluarkan aroma khas dan sering digunakan sebagai simbol cinta dan kasih sayang. Nah, setelah itu kami menulis ulangkannya kembali menggunakan AI Quillbot ini, sehingga menjadi lebih pendek dan lebih optimal gitu teksnya. Jadinya teksnya tinggal, seiring digunakan sebagai simbol cinta dan kasih sayang, mawar memancarkan aroma yang unik. Segitu saja dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Kasih ya. Baik anak-anak, tadi anak-anak tugasnya sudah selesai menggunakan asisten AI anak-anak ya, sangat mempermudah. Di sini ada kesimpulannya anak-anak. Kesimpulannya kita menggunakan AI itu mampu memberikan inspirasi, menyusun struktur cerita, serta menyempurnakan hasil tulisan sesuai kebutuhan. Yang kedua, AI juga membantu dalam memperbaiki tata bahasa dan memberikan saran pengembang cerita yang logis dan kreatif. Tadi contoh yang disampaikan oleh Mas yang kelompok 2 tadi ya. Jadi dengan contoh temanya mawar, itu dengan kata yang banyak bisa diringkas dengan kata-kata yang singkat dan jelas. Baik anak-anak, terima kasih. Saya sampaikan anak. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ya. Baik anak, kita akhiri
pelajaran ini. Selamat sore anak-anak, sehat selalu.